Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Hari ini hari kedua Ramadan, Abi, dan mudah-mudahan semuanya konsisten untuk terus belajar, dan mudah-mudahan waktu menyaksikan kita ini jadi salah satu waktu yang jadi prioritas. Karena yang saya hadapi teman-teman seringkali, Abi, dan ini mungkin relevan dengan pembahasan kita hari ini, salah satu yang paling sulit bukan hanya di Ramadan adalah menentukan kegiatan apa sebetulnya yang bertujuan, kegiatan mana yang seharusnya diutamakan. Dan uraian di Quran Surat At-Tur yang kita akan mulai hari ini dari ayat ke-11 itu insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan, Abi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita akan lanjutkan bahasan kita. Ayat-ayat yang lalu itu Tuhan bersumpah tentang kepastian datangnya siksa Allah di hari kemudian. Kemudian di sini dinyatakan bahwa maka celakalah ketika itu orang-orang para pendusta, para pengingkar, khususnya pengingkar ajaran agama, norma-norma kebaikan, pengingkar adanya hari kemudian. Bagaimana keadaan mereka itu sekarang? Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Mereka itu fi khawdin. Saya ingin jelaskan apa arti khawd. Khawd itu suatu tempat di mana seorang berjalan tetapi kakinya tidak menginjak dasar. Sama-sama di kolam, kaki tidak sampai ke dasar, itu tidak bisa bertahan lama. Lelah pasti. Lelah dan selalu goyah, tidak stabil. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai tujuan ini diibaratkan oleh ayat ini seperti seorang yang berjalan di suatu jalan tapi kakinya tidak berpijak pada suatu pijakan yang kuat. Nah, baru dia berada di tempat itu digambarkan sebagai yal'abun. Biasa banyak sekali orang mengatakan yal'abun bermain. Saya kira di Tafsir Al-Misbah juga dulu permainan. Nah, hanya saja kita mau berkata begini, ini bermain, yal'ab itu sebenarnya makna dasarnya adalah melakukan suatu kegiatan yang tanpa disadari manfaatnya, melakukan suatu kegiatan yang bukan pada tempatnya. Jadi bukan bermain. Karena bermain positif loh, bisa positif, bermain itu belajar. Belajar, betul, ya kan? betul. Nah, jadi kalau ini lebih nggak ada tujuan. Tanpa tujuan. Dia tenggelam dalam kegiatan ya. Tanpa ada tujuan. Bertenggelam dalam kegiatan yang kandungannya adalah kebatilan. Itu sebabnya kita lihat dari segi bahasa lagi. Anak kecil yang keluar liurnya. Itu keluarnya bukan pada tempatnya, maka itu dinamai lu'ab. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pijakan dalam kehidupannya ini dan melakukan kegiatan-kegiatan kebatilan yang tidak ada tujuannya. Dengan kata lain, sebetulnya kalaupun ada tujuan itu bukan yang sesuai dengan arahan Al-Quran, gitu ya? Kita lihat lagi, ada lebih tinggi, lebih buruk daripada yal'ab. Itu namanya lahu. Abi mau beri gambaran, mungkin dari segi psikologis Ella bisa terangkan itu. Jadi begini, Al-Quran melukiskan kehidupan orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai hidup itu sama dengan perkembangan anak di waktu kecil. Innamal hayatud dunya la'ib. Buat mereka kehidupan dunia ini adalah la'ib, seperti anak kecil yang dia bermain tanpa ada tujuan. Lahu itu melakukan kegiatan yang baik, tetapi ada yang lebih baik yang dia tinggalkan. Lahu itu melakukan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan sesuatu yang penting untuk melakukan yang tidak penting, atau meninggalkan sesuatu yang lebih penting, padahal ada meninggalkan sesuatu yang lebih penting walaupun dia melakukan. Itu lahu. Itu semua tidak dibenarkan dalam agama.
Dan jangan-jangan itu sesuatu yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditanya Abi, saya ngaku duluan. Mungkin yang sedang menyaksikan, jangan-jangan kita sedang tenggelam dalam sesuatu yang tanpa tujuan, tidak penting dan tidak seharusnya jadi prioritas. Ayo dilanjutin, Bi. Ayatnya apalagi penasaran kan? Saya masih mau berkata, itu untuk yang lahu itu sikap anak-anak yang sudah mulai dewasa. Oke. Nah, kalau anak perempuan zina dikatakan oleh ayat itu, mau dandan terus. Baru kalau sudah dewasa berbangga-bangga, anak saya begini, ini sudah itu kehidupan orang-orang yang tidak mempunyai nilai-nilai yang dia perjuangkan dalam hidup. Jadi dia sibuk dengan segala hal yang sesungguhnya nggak penting. Tidak penting. Oke. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah para pendusta yang sikapnya seperti ini. Tadi itu. Baru lanjutan ayatnya, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Nanti di hari kemudian itu mereka akan didorong dengan keras untuk masuk ke neraka jahanam, didorong dengan keras. Baru dikatakan pada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan hadhihi, inilah. Kalau saya berkata ini itu dekat. Kalau didorong dari jauh boleh jadi meleset, tapi dia didorong dari dekat dan pasti dikatakan inilah, artinya sangat dekat. Itu ada lukisan lagi di dalam Al-Quran menyangkut ini, bahwa orang-orang yang berdosa itu diantar ke pintu neraka. Ketika itu pintunya sedang tertutup. Tetapi orang-orang yang bertakwa diantar ke sorga sedang pintunya telah terbuka. Apa bedanya? Kalau orang jahat itu, kalau mau dimasukkan penjara, penjaranya masih tertutup, dia datang baru dibuka. Kalau orang baik itu rumah sudah terbuka. Itu lukisan-lukisan sangat indah dalam Al-Quran. Kita kembali, hadhihin narul lati kuntum tukadzibun. Inilah api neraka yang dulu kamu dustakan. Tidak ada neraka, tidak ada surga. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apa ini sihir? Apa ini sihir itu pengelabuan mata? Atau kamu buta, kamu tidak lihat? Mereka tidak menjawab. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Maka masuklah ke dalam neraka ini. Mau sabar atau tidak sabar itu sama saja. Apa yang kamu alami, karena apa yang kamu terima ini adalah balasan dari apa yang dulu kamu kerjakan. Saya kira kita Jadi bukan tentang kita harus sabar menghadapinya di akhirat, dan bukan tentang siksa Allah, tetapi apapun yang dihadapi dan digambarkan tentang neraka itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita. Oke. Ella mau berhenti di sini karena ingin memberi kesempatan pada semuanya untuk refleksi. Tapi jangan kemana-mana, ada bagian keduanya dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang Quran Surat At-Tur ayat 11 dan sampai 16 dan seterusnya langsung di episode Hidup Bersama Al-Quran edisi spesial dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Cari Ustadz.id, sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan ustadz yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Hidup Bersama Al-Quran, edisi spesial dari Tafsir Al-Misbah, dan masih bersama Abi Quraish Shihab. Terima kasih Abi. Alhamdulillah. Kita masih membahas tentang surah At-Tur, teman-teman, dan ada banyak pertanyaan. Ini salah satunya dari Bapak Takwa di Tangerang Selatan. Pertanyaannya, haruskah siksaan menunggu dibalaskan di akhirat nanti? Ada Ustadz Muhrij, alumni dari Pendidikan Kader Mufasir, Ustadz yang juga ada di jaringan cariustadz.id yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Takwa. Silahkan Ustadz Muhrij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah siksaan itu harus menunggu di akhirat kelak?
Tentu jawabannya ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada yang disiksa di dunia seperti Ad, Samud, dan Fir'aun. Tapi tentu siksaan yang hakiki hanya terjadi di akhirat. Mengapa? Karena boleh jadi ketika di dunia ada kejahatan, keburukan, kezaliman yang belum terbayarkan, yang belum terbalaskan. Sehingga orang yang dijahati, dizalimi akan menuntut kelak di akhirat. Disitulah penghitungan yang begitu detil dan rinci akan terjadi di akhirat. Paling tidak itulah kesan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah azab, dan ketahuilah bahwa azab akhirat adalah azab yang lebih besar daripada di dunia seandainya mereka mengetahui. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bi, yang durhaka pasti masuk neraka. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Itu satu hal yang kita harus sadari. Ini banyak orang yang berkata begitu. Rahmat Tuhan itu amat luas. Neraka atau sorga hak prerogatif Allah. Allah menyatakan bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuhan mengampuni semua dosa. Bahkan kita semua ini durhaka. Hanya ada kedurhakaannya kecil, ada kedurhakaannya besar, dan sebagainya. Ada kedurhakaan kecil, kedurhakaan besar. Saya nggak tahu kalau teman-teman di ya, rumah kan? bagaimana. Ya, jadi kita tidak bisa berkata pasti. Okay. Kepastian itu di tangan Tuhan. Nah, tapi kalau kita sudah sampai ke hari kemudian itu, Bi, apakah masih ada sesuatu yang bisa dilakukan? Atau sesungguhnya bersabar, berharap rahmat Allah itu hanya berlaku saat di dunia? Bagus. Ini pertanyaan bagus. Dunia tempat menanam, akhirat tempat menuai. Okay. Nah, ayat kita ini berkata begini, Islauha, masuklah kamu ke neraka. Fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Kamu mau sabar, silahkan. Tidak mau sabar, silahkan. Karena sabar dan tidak sabar sama saja. Kalau di akhirat, kalau di dunia lain. Udah nggak ngaruh gitu ya? Sudah nggak ngaruh. Ya toh? Okay. Kalau di dunia, sabar itu berguna. Ya kan? Di dunia, saya sabar karena masih ada harapan. Saya sabar karena saya menanti sesuatu yang lebih baik. Karena itu sabar di dunia dibutuhkan oleh semua orang yang hidup. Okay. Yang kaya pun perlu sabar, jangan foya-foya. Yang miskin perlu sabar, jangan melanggar agama. Anak kecil, kalau perlu, anak dididik sabar waktu menyusu ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya sabar itu adalah bagian dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Betul, sabar. Sabar itu setengah dari iman. Sabar setengah dari iman. Syukur setengah lainnya. Okay, jadi hidup, sabar, dan syukur. Okay. Kelihatannya mudah, hanya 2 resepnya menurut Abi dari pelajaran di Quran Surat At-Tur ini, sabar dan syukur. Tapi dalam kenyataannya dua-duanya susah sekali. Kita akan bahas syukur di episode lainnya, tapi kali ini Ella ingin Abi kasih tips-tips tambahan, Bi, soal bagaimana sesungguhnya sabar di dunia yang jadi kesempatan kita untuk menghindari durhaka, menjadi lebih taat pada Allah, itu bisa kita praktekkan, terutama karena masih di awal-awal Ramadan nih, Bi. Harus banyak sabar, bukan cuma sabar menahan lapar ya, Bi. Betul. Oke, apa lagi? Jadi begini, sabar itu apa tuh? Sabar itu menahan gejolak nafsu. Menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik atau yang lebih baik. Itu definisinya sabar. Anda boleh jadi sudah baik, tapi perlu sabar supaya dapat lebih baik. Anda boleh jadi sudah S2, sudah nafsu sudah harus. Nah, jadi sabar itu menghadapi nafsu, dan ketahuilah bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada sesuatu yang menyenangkannya. Termasuk yang kita bahas di episode sebelumnya, kegiatan yang nggak penting itu bisa jadi bukan nafsu. Prioritas. Ya itu. Hidup ini perlu sabar. Okay. Kalau di akhirat tidak perlu lagi karena sabar atau tidak sabar, menurut ayat ini sama saja.
pintu surganya sudah terbuka atau pintu nerakanya sudah di depan mata. Betul. Pada saat kita di akhirat. Kita lanjutkan, baik. Ada kebiasaan Al-Quran. Kalau dia bercerita tentang orang baik, disusul dengan orang yang durhaka atau sebaliknya. Kalau dia bercerita tentang siksa, disusul kemudian dengan sorga. Itu kebiasaannya. Hidup, mati. Sorga, neraka. Kenapa demikian? Untuk memberi Anda pilihan. Mau yang mana? Kalau berbuat buruk, ini loh jadi. Kalau berbuat baik, ini loh jadi. Pendusta begini keadaannya. Yang taat begini keadaannya. Nah, jadi tadi ini setelah ayat kita ini sampai ayat 16 itu berbicara tentang para pendusta, para pendurhaka. Di sini dia berbicara innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam taman-taman dan kenikmatan. Taman-taman dan kenikmatan. Bagus kita mau lihat. Kita lihat dulu al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah upaya untuk menghindari siksa atau keburukan. Itu takwa. Takwa ini ada dua sisinya. Keburukan itu ada di dunia, ada di akhirat. Orang yang bertakwa yang menghindari keburukan duniawi dan ukhrawi. Keburukan di akhirat akibat pelanggaran tuntunan ritual keagamaan. Tidak sholat, itu tidak didapat di dunia keburukannya. Kalau ada pun panjar. Tetapi ada lagi tuntunan agama yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Makan sehat, ya toh? Hindari sakit. Kalau Anda tidak menghindari penyakit, maka Anda tidak bertakwa namanya. Maka di sini dia katakan innal muttaqina. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa menghindari ancaman duniawi dan ukhrawi, mereka itu fi jannatin, fi di dalam surga. Jannat, sorga. Kita akan lihat dulu. Kalau saya berkata, kita lihat ini redaksi Al-Quran, dia di rumah. Boleh jadi dia di pekarangan. Betul. Tidak di dalam rumah. Tidak di dalam rumah. Kalau ini dia di dalam jannat. Di dalam sorga. Jadi nggak cuma ngintip-ngintip ya. Tidak cuma ngintip-ngintip. Bukan hanya di pekarangan. Dia berada. Ya kan? Fi jannat. Kemudian jannat. Ini kita terjemahkan secara harfiah di situ. Taman-taman. Oke, jadi banyak tamannya. Betul. Oke. Kita melihat apa memang sorga itu taman. Nah, sebenarnya ada makna yang lebih dalam dari sekedar taman. Itu terjemahan harfiah, bukan itu maksudnya. Jannat itu jamak jannah. Jannah itu terjemahannya sorga. Jannah itu apa artinya? Sesuatu yang tertutup. Kenapa tertutup? Tadi katanya pintunya terbuka. Kok ini betul, tiba-tiba tertutup? Tapi hakikatnya tertutup. Mari kita lihat. Janin apa artinya? Janin ya kandungan di anak dalam yang dalam kelihatan atau tidak? Enggak. Tidak. Majnun apa artinya? Kalau kata orang sih hilang akal, gila. Hilang akal, tertutup akalnya. akalnya. Sorga itu tertutup kenikmatannya. Anda tidak bisa tahu kenikmatan sorga bagaimana sehingga dia dinamai jannah. Oke, tapi menurut Ella ini pasti ada ayat-ayat berikutnya yang akan menjelaskan sebetulnya seberapa nikmat surga dan apa pahala untuk orang bertakwa. Tapi kita nggak bisa bahas di episode kali ini, Abiku. Kita lanjutkan sesudah ini. Saya yakin pasti banyak yang ingin tahu sesungguhnya ganjaran-ganjaran untuk yang bertakwa, dan insya Allah kita semua jadi bagian di dalamnya. Apa saja yang menjadi nikmat Allah di dalam jannah, di dalam surga. Jangan kemana-mana, saksikan esok hari lagi di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.